Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita boleh menikmati lawatannya. Kita boleh menikmati hadiratnya. Dan kita tahu dalam lawatan dan hadirat Tuhan ada sukacita, ada berkat, ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan yang limpah. Sebelumnya kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau melihat dan memandang setiap kami. Kami rindu Tuhan, jamah setiap kami. Dan dapati hati kami sungguh mengasihi Tuhan. Dan dapati kami memiliki iman yang teguh, yang besar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu memuji, menyembah Engkau. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami mempersatukan hati, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang memberkati. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan sertai, Tuhan tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Engkau menjamah melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk ke hadirat-Mu lebih lagi. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Dalam kudus
saja pujikan pujian ini. Ku kami sembah Engkau Tuhan. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Engkau kuatkan kami, Engkau perisai kami, Engkau penolong kami.
Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamaah-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang ajaib, yang kudus. Nama-Mu yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya.
Firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita mengatakan, Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengar. Kalau kekuatan kami, Kau perisai kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus saat ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Saudaranya Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan, bukan melihat dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar. Ya Tuhan, ini iman setiap kami, ini kepercayaan setiap kami. Bahkan sebelum kami berdoa, Engkau sudah tahu kebutuhan kami. Di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Mari Roh Kudus, Kau rawat setiap kami. Kau tahu permasalahan setiap kami. Kau tahu pergumulan setiap doa kami. Ini iman setiap kami. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Sekali lagi dengan penuh iman, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan. Di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat dia jadikan semua. Bukan melihat dia jadikan semua. Haleluya, haleluya.
Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau sayangi, Kau kasihi. Apapun permintaan kami, Engkau sudah tahu kebutuhan setiap kami Tuhan. Dan tepat waktunya, waktu Tuhan, kami serahkan semua waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu waktu yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Engkau maha tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus terus bekerja, terus memberikan pengurapan yang khusus bagi setiap kami, hikmat, akal budi, apapun Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan, khususnya firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini. Biarlah kami dapat berkonsentrasi penuh Tuhan, serius kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan atas hamba-Mu. Kau tolong yang lemah ini Tuhan, yang penuh dengan kekurangan, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat yang khusus, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali, shalom. Saya percaya setiap pergumulan kita, Bapak Ibu bersama dengan saya, Tuhan sudah mengerti, amin. Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu, bahkan lebih tahu duluan, begitu ya. Bahkan setiap doa kita, apapun permohonan kita, begitu ya, Tuhan sudah tahu, dan Tuhan tahu lebih dahulu pasti ya, begitu. Dan kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengajak kita untuk mendekat kepada Dia, gitu ya, pada saat, khususnya pada saat kita lemah, pada saat kita letih lesu dan berbeban berat. Amin. Ya, coba kita lihat aja Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini merupakan satu ajakan dari Tuhan Yesus kepada setiap kita semua, Bapak Ibu. Kita semua, tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang namanya anak emas, anak perak, tidak. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Percaya Bapak Ibu ya. Kalau saya tanya siapa yang letih lesu saat ini, siapa yang berbeban berat, pasti kepengennya angkat tangan pasti ya, mungkin malu. Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya letih lesu dan berbeban berat. Mungkin juga saat ini. Dan ini merupakan kabar gembira bagi setiap kita bahwa Tuhan mengundang kita untuk kita datang kepada Dia. Dan dikatakan Tuhan ini jelas akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Ya, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Pada saat kita masuk di dalam hadirat Allah, kita memuji, menyembah Tuhan, kita berkonsentrasi dengan Tuhan, begitu ya. Itu aja sudah rasanya lega. Amin. Ada sukacita, ada kegembiraan yang tiba-tiba itu secara supranatural tiba-tiba ada di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita menyadari dan meyakini dan mempercayai firman Tuhan dan ajakan dari Tuhan Yesus ini. Pada saat kita sedih, mungkin begitu ya, bingung, kita sumpah, begitu ya, letih lesu, berbeban berat. Kita tahu satu firman Tuhan dan janji Tuhan itu bukan cuman janji palsu, tetapi benar-benar ya dan amin. Pada saat itu kita mau datang kepada Tuhan, saya yakin kita akan dikasih kelegaan sama Tuhan. Ya, hidup saya katakan memang berat Bapak Ibu, tapi Tuhan pasti akan mencukupi kita. Tidak ada satupun alasan yang bisa membuat kita ini hidup di dalam ketakutan, di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau takut itu biasa,
Takut manusiawi, setiap orang bisa takut. Seorang hamba Tuhan pun begitu ya, bisa takut. Tetapi janganlah kita hidup di dalam ketakutan. Saya yakin keajaiban Tuhan, saya yakin anugerah Tuhan itu selalu menyertai setiap kita. Amin. Jadi jangan pernah kita hidup di dalam ketakutan. Sekali-kali tempo mungkin pada saat kita letih lesu berbeban berat, kita merasakan yang namanya ketakutan. Ya, mungkin itu bisa terjadi. Tetapi jangan terus kita pelihara. Tetapi yang kita pelihara adalah janji Tuhan, firman Tuhan. Khususnya pada saat ini, yaitu ajakan dari Tuhan Yesus untuk kita datang kepada Dia. Dan saya yakin janji Tuhan digenapi. Dikatakan kita akan diberi yang namanya kelegaan. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang punya Tuhan Yesus. Saya katakan Tuhan ini bukan Tuhan yang ya cuma Tuhan biasa saja, yang kuasanya cuma setengah-setengah saja. Tapi Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar maha kuasa. Saya katakan maha kasih, saya katakan. Dan Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita. Tuhan ini Tuhan yang menciptakan kita loh Bapak Ibu. Apalah artinya masalah kita? Mungkin kalau kita pikir memang masalah kita besar, berat, rasanya jalan buntu, ya beban hidup ini memang rasanya beban yang berat. Tapi kita harus terus ingat-ingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu betul-betul maha kuasa, maha kasih, dan lain sebagainya. Maha-maha yang banyak Bapak Ibu. Dan sanggup, saya yakin, untuk menolong setiap kita. Saya katakan hidup ini juga memang tidak dapat dipastikan. Tapi saya yakin Tuhan itu selalu menyertai. Tiba-tiba Bapak Ibu bisa-bisa kita secara tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Bisa saja. Beberapa waktu yang lalu saya juga tidak mengira mami saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Begitu ya, tidak ada tanda-tanda sakit begitu ya. Tidak ada, tapi tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi hidup ini sungguh tidak dapat dipastikan. Kita tidak tahu kita hidup berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari, atau mungkin bicara berapa jam lagi. Kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Tetapi saya yakin Tuhan selalu memberikan penyertaannya bagi setiap kita. Hari Sabtu kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa teman saya, gitu ya. Salah satunya ayahnya, gitu ya. Ayahnya dipanggil pulang oleh Tuhan beberapa bulan yang lalu ya, khususnya tahun 2021 yang lalu. Dia mengatakan bahwa ayah ibunya ini karena dia tugas di Tuban, gitu ya. Ayah ibunya ini tinggal di Jakarta bersama dengan adik atau kakaknya, saya lupa di situ. Nah, selama pandemi ini Bapak Ibu, COVID-19 ini yang menakutkan, khususnya kalau di tahun kemarin itu kan Delta. Ya, wah, kalau Delta itu mematikan, katanya seperti itu. Wah, mereka betul-betul protek kedua orang tuanya. Jadi hampir kurang lebih itu 1 tahun lamanya sejak dinyatakan Indonesia ini pandemi, dunia ini maksud saya. Mereka larang orang tuanya ini untuk keluar, gitu ya. Siapapun yang menemui orang tuanya pun juga, wah, betul-betul diproteksi, gitu ya, dicek dulu ataupun bagaimana begitu. Nah, sampai pada akhirnya ibunya ini ternyata batuk-batuk, begitu ya, sakit tenggorokan, batuk-batuk, dicek ternyata positif. Lalu sebentar lagi ayahnya juga positif. Nah, kaget, mereka bertanya-tanya ini virus dari mana, gitu ya. Nggak pernah ketemu orang begitu ya, cuman ketemunya sama adiknya dia saja, adiknya dia, dan adiknya juga kalau nggak salah juga nggak keluar-keluar gitu selama kurang lebih 1 tahun itu, tapi kok bisa kena begitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa hidup ini tidak bisa dipastikan. Kita nggak tahu ya, selihai-lihainya kita gitu ya menjaga entah itu apapun juga gitu ya. Tetapi ternyata di dunia ini tidak ada kepastian gitu, kecuali di dalam Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Ya, ada satu kata-kata lagi yang indah yang saya kutip dari sebuah renungan. Dikatakan hidup ini memang penuh ketidakadilan, tapi dikatakan Tuhan itu sangat peduli. Ya, kalau kita ngomong ketidakadilan di dalam dunia ini banyak sekali.
Mungkin kita merasakan dibuat orang ya rasanya kok tidak adil, ataupun mungkin orang lain yang kita lihat dan lain sebagainya. Jadi dikatakan hidup ini memang penuh yang namanya ketidakadilan. Mungkin kita diperlakukan tidak adil, atau bahkan mungkin kita pernah memperlakukan orang lain secara tidak adil, begitu ya. Tetapi pada saat kita menjadi korban ketidakadilan, ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu peduli. Kita tidak ditinggalkan, kita pasti dibela sama Tuhan. Ya, oleh sebab itu jangan pernah terus kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, terus kita merasa dikecewakan, terus kecewa, drop, stres, ya nggak Tuhan-Tuhanan lagi bahkan seperti itu. Jangan, kita ingat bahwa pada saat kita diperlakukan tidak adil, Tuhan itu ternyata sangat peduli sama setiap kita. Lanjut lagi, hidup ini penuh dengan tantangan, saya katakan. Banyak challenge dalam kehidupan ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi pada saat kita menghadapi tantangan itu, jangan pernah kita putus asa, terus kita tidak berani mengikuti atau menjalani yang namanya tantangan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Tuhan ternyata mampu memelihara kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di masa COVID, di masa pandemi ini banyak orang yang tergoncang, khususnya di dalam hal perekonomian. Kenapa? Karena pekerjaan tergoncang, gitu ya. Jadi kalau mungkin 100 begitu, mungkin 9 orang, begitu ya. Maaf bicara 99 orang, gitu ya. Jadi paling cuma 1-2 orang saja yang mungkin mengalami keekonomi yang meningkat pada saat masa-masa pandemi. Tetapi pada umumnya mereka merosot secara perekonomian dalam segala bidang. Saya kalau memiliki teman, kalau saya tanya masalah pandemi, gimana pekerjaannya? Wah pasti sepi, merosot, dan lain sebagainya. Tetapi saya katakan Tuhan itu sanggup dan mampu untuk memelihara kehidupan kita. Banyak orang pada saat pandemi seperti ini diingatkan Tuhan melalui peristiwa pandemi ini bahwa Tuhan itu sanggup untuk memelihara orang percaya itu dengan 1001 macam jalan. Biasanya kan kadang-kadang kita ini terus berpikiran, wah aku bisa memiliki uang, aku bisa menikmati kehidupan kalau pekerjaanku yang ini berhasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Biasanya kita sering memikirkan hal itu, cuman satu saja sumbernya. Kita selalu memikir, ya aku bisa, mungkin tur ke luar negeri mungkin gitu ya. Aku bisa merasakan hotel yang mewah kalau pekerjaanku ini diberkati Tuhan Pak. Lah kalau enggak, duit dari mana Pak? Aku bisa beli voucher hotel yang mahal. Kita biasanya cuma ngotai saja seperti itu. Maksudnya kita cuma berpikir, iya kalau pekerjaanku di dalam masa pandemi ini seperti ini, berarti stop sudah, tidak usah ngayal. Aku bisa menikmati kehidupan. Aku tidak bisa merasakan hal-hal yang indah-indah. Biasanya seperti itu. Tetapi saya mengalami hal yang lain Bapak Ibu. Meskipun mungkin secara pekerjaan itu tergoncang, tetapi dalam hal yang lain saya bisa berbahagia. Saya bisa tetap bersuka cita. Saya dipelihara Tuhan, tidak melulu lewat 1-2 jalan saja. Ternyata jalannya Tuhan itu banyak Bapak Ibu, untuk bisa memberkati saya. Saya bukan pamer gitu Bapak Ibu, saya memamerkan Tuhan saya, Tuhan kita bersama, bahwa betul-betul Tuhan itu bisa buka 1001 macam jalan untuk memberkati kita. Jadi jangan pernah terus kita cuma berpikiran, wah kalau ini gagal, ya sudah wes habis aku. Belum tentu loh Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita lewat apapun yang tidak terjangkau di dalam pemikiran kita. Kita bisa merasakan terus pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang di dalam masa-masa pandemi ini tergoncang perekonomiannya, akhirnya tergoncang pula kesenggol yang namanya kehidupan rumah tangganya. Betul? Karena faktor ekonomi, rumah tangganya mulai
sering gegeran dan lain sebagainya. Mungkin kalau dulu belum masa pandemi, kegoncangan rumah tangga itu karena ada will, ada pill gitu. Tapi kalau pandemi ini mungkin tidak seperti itu umumnya. Tetapi karena faktor apa Bapak Ibu? Ekonomi. Biasanya seperti itu. Nah, tapi kita yakinlah Bapak Ibu, apapun yang terjadi, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, COVID-19 ini juga merupakan satu tantangan di dalam kehidupan kita, begitu ya. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan mampu memelihara kehidupan kita. Amin. Jadi kita tetap bisa merasakan berkat Tuhan, sukacita khususnya, damai sejahtera. Kita bisa melihat, oh ternyata Tuhanku itu luar biasa. Ya, ternyata Tuhan memberkati aku tuh tidak mesti melulu lewat apa yang selama ini aku pikirkan. Ternyata Tuhan bisa memberkati aku dengan 1001 macam, mungkin jutaan, miliaran jalannya Tuhan bagi kehidupan kita. Kita tinggal tunggu saja, kita beriman, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya himbau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah hidup di dalam ketakutan. Saya yakin Tuhan pasti akan menolong kita, asal kita terus bersandar dan berharap kepada Dia. Amin. Karena Tuhan sudah mengundang kita loh Bapak Ibu. Pada saat kita letih, lesu, berbeban berat, pada saat kita sambut undangan Tuhan itu, kita mau datang, kita berharap bersandar kepada Tuhan. Saya yakin, seyakin-yakinnya Tuhan menolong kita pasti. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan pasti mencukupkan setiap kebutuhan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, saat saya katakan badai menerpa di dalam kehidupan kita, letih lesu berbeban berat, saat rasa takut itu menekan kita, ingat satu hal Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan itu ternyata setia menyertai kita. Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Apapun problem Bapak Ibu bersama juga dengan saya, Tuhan itu selalu menyertai kita. Yang kedua, kasih Tuhan itu ternyata lebih besar daripada tantangan hidup ini, dan kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Saya katakan di dalam segala hal, karena itu menjadi salah satu kunci keberhasilan di dalam kehidupan kita, dan salah satu kunci kemenangan bagi setiap kita setiap hari. Pertolongannya saya yakin tidak pernah terlambat. Salah satu ayat firman Tuhan mengatakan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita nikmati aja kehidupan ini. Ya, saat badai menerpa, aduh, kita percaya Tuhan itu pasti nyertai saya. Ya, dan juga masalahku ini besar, ya besar mungkin, tetapi Tuhanku itu lebih besar dari masalahku. Tuhanku itu lebih besar dari setiap tantangan yang aku alami saat ini. Kasihnya Tuhan itu begitu besar, tidak akan pernah meninggalkan aku. Mungkin kasih orang lain yang kita anggap besar, ternyata tidak segitunya, gitu ya. Kita dikecewakan, mungkin kita dipermalukan, mungkin kita dipermainkan oleh seseorang. Tapi saya yakin, kita semua yakin bahwa kasih Tuhan itu selalu muncul, selalu baru setiap hari, dan itu akan memelihara kita sehingga kita bisa pada akhirnya mengalami satu kemenangan di dalam Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong setiap kita. Bapak Ibu, saya katakan ada persoalan yang tidak mampu kita lalui, tetapi Tuhan pasti akan memampukannya. Seringkali kita merasa persoalan dalam hidup kita ini sungguh besar, sehingga kita merasa tidak mampu. Tetapi ternyata Tuhan itu akan memampukan. Dan ini bukan omongan saya sebagai hamba Tuhan. Ini dicatat Bapak Ibu, 1 Korintus 10 itu ya, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, ini tambahan aja, jadi saya nggak catat di PowerPoint. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
Ini bagi Tuhan, Bapak Ibu. Pencobaan yang kita alami bersama, masalah, tantangan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dikatakan pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Ini ayat yang sudah lama ya, seringkali kita dengar. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Oleh sebab itu, sekali lagi, apapun masalah tantangan kita, saya yakin itu seizin Tuhan. Karena kita memang orang-orang percaya, Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu jahat, tidak. Tetapi pasti ada maksud tertentu di balik semuanya itu. Kalau ditanya apa itu maksudnya Tuhan, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti maksud Tuhan itu kebaikan untuk setiap kita. Kita tidak tahu, otak kita cuma kecil, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mikir sampai di situ. Tapi yang pokoknya yang tahu endingnya pasti baik. Kita akan tahu nantinya. Kalau mungkin saat kita sedang mengalami saat ini, kita tidak tahu, kita tidak mampu untuk berpikir ini apa ya maksudnya Tuhan kok mengizinkan aku mengalami masalah, tantangan yang seperti ini. Cuman kita diminta untuk tetap percaya bahwa masalahku yang berat ini ya pasti tidak akan melebihi kemampuanku secara manusia. Jangan sampai kita terus tidak percaya, Bapak Ibu, terus merasa aduh bebanku ini berat sekali, aku tidak mampu lagi untuk berjalan bersama masalahku ini, aku tidak mampu lagi. Jangan sampai kita memiliki iman yang seperti itu. Tetap kita imani bahwa masalahku yang berat ini pasti Tuhan sudah tahu kok kemampuanku, Tuhan tahu kok kekuatanku, wong Tuhan yang ciptakan aku. Dan masalah yang aku alami ini pasti tidak melebihi kekuatanku. Dan tidak berhenti di situ saja. Dikatakan Allah itu Allah yang setia, dikatakan. Dia tidak akan membiarkan kita gitu dicobai, diizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita melebihi dari kekuatan kita secara manusia. Dia tidak akan izinkan. Karena Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan proteksi kita, Tuhan jaga kita. Dan bukan sampai situ lagi, dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu pada akhirnya nanti satu jalan yang baik, yaitu jalan keluar. Sehingga kita tetap bisa menanggung setiap permasalahan yang kita alami. Ngomong gampang, Pak. Ya betul. Kalau asal ngomong saja gampang, ngalaminya sulit. Tapi saya yakin bersama Roh Kudus kita akan dimampukan untuk melewati setiap permasalahan yang berat yang mungkin kita alami saat ini, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah kita terus merasa berat gitu ya dalam kehidupan ini, merasa bebanku ini lebih berat daripada kemampuanku. Jangan. Ingat satu ayat ini, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini, bahwa Tuhan Maha Tahu tidak akan mengizinkan masalah yang berat yang mungkin kita alami itu melebihi dari kekuatan kita. Dan kita percaya Allah itu Allah yang setia, Allah yang sanggup memelihara kita. Dan Dia tahu kemampuan dan kekuatan kita. Tidak akan pernah diizinkan masalah itu makin membesar dan melebihi dari kekuatan kita. Tidak, disertai, kita akan dipelihara sehingga kita nanti pada akhirnya dapat terus dimampukan untuk dapat menanggungnya. Dan bukan sampai situ saja, endingnya kita pasti dikasih jalan keluar. Dan saya yakin itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Bukan kita terus mentang-mentang gitu ya. Oh ini aku karena aku ini kuat. Bukan. Tapi semua itu karena Tuhan yang memampukan kita dan memberikan jalan keluar.
dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada hal yang menurut kita juga kadang sulit dan tidak mungkin terjadi, tetapi Tuhan menjadikan semua itu, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalau nanti kita sudah dikasih jalan keluar, kita baru melek gitu. Kita baru tahu, oh iya ya. Saya berkali-kali melek Bapak Ibu pada saat mengalami masa pandemi ini. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu luar biasa. Hal yang mustahil pun dibuat mustahil sama Tuhan. Dibuat tidak mustahil begitu ya. Sesuatu hal yang baik itu terjadi. Banyak kejadian-kejadian yang saya alami. Mungkin di sini saya tidak berhasil, tapi di hal yang lain saya lebih berhasil gitu ya. Saya lebih bahagia, saya lebih bersukacita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tuhan izinkan bisa buat 1001 macam jalan, bahkan mungkin jutaan atau miliaran jalan. Itu Tuhan kita. Hidup saya katakan juga tidak selalu sempurna. Yang terjadi tidak selalu yang kita sukai, tetapi kita bisa selalu bahagia, saya katakan dengan cara mensyukuri. Pada saat kita mengalami masalah tantangan, kalau kita terus ingat hal itu, kita tidak bisa bersyukur, saya yakin kita tidak bisa berbahagia. Tapi pada saat kita menjalani setiap permasalahan dalam kehidupan kita, dan kita terus bisa mensyukuri, saya yakin kehidupan kita pasti bahagia. Ya, jadi jangan terus kita mengeluh, aduh pandemi ini jadi kerjaanku gak karuan, sehingga aku rugi, sehingga aku gini. Ya sudahlah, itu memang kita harus alami. Bersyukur saja Bapak Ibu, kalau kita bisa masih hidup di sini, kita masih bisa beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih bisa melayani Tuhan, bersyukur saja. Dan pada saat ada rasa syukur di dalam hidup kita, saya yakin kebahagiaan itu secara otomatis muncul di dalam hidup kita. Coba kalau kita tidak bersyukur, isinya ngomel, terus isinya marah, terus isinya pikiran yang negatif, terus lawan daripada bersyukur, saya yakin kita tidak bisa merasakan yang namanya sukacita. Tapi kalau kita pada saat kita mengalami masalah pun, saya katakan kita tetap bersyukur, tidak apa-apa Tuhan, di balik semuanya ini pasti ada pelangi yang indah. Makin besar masalahku, makin besar mujizat yang akan aku terima Tuhan. Makin besar persoalanku, nanti Tuhan pasti pertolongan Tuhan juga makin besar dalam hidupku. Bersyukur aku Tuhan. Loh, kalau seperti itu Bapak Ibu, kita pasti bisa merasakan sukacita, benar? Tapi kalau dibalik, masalah kecil, wah kecil ini jadi besar, gitu ya. Kalau tidak cepat ditangani, wah begini, begitu, wah udah pikirannya itu begini. Boleh, memang harus dipikir, harus disiapkan, Bapak Ibu. Tetapi jangan terus kita bergumuli hal-hal yang tidak enak itu loh. Paulus kan sudah mengatakan apa yang baik, yang indah, yang suci, yang patut dipikirkan itu ya, kebenaran firman Tuhan, itu aja yang dipikirkan. Sehingga akan timbul yang namanya rasa syukur di dalam kehidupan kita. Kalau rasa syukur itu ada, tinggal dalam kehidupan kita, saya yakin sukacita, damai sejahtera juga pasti akan timbul, pasti tinggal juga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun masalah Bapak Ibu, jadi jangan dipikir saya tidak punya masalah. Setiap kita di ruangan ini pasti ya saya yakin punya masalah lah. Saking saya tidak tahu aja begitu ya. Tapi saya yakin masalah itu udahlah kita syukuri aja. Kenapa Pak kok disyukuri? Ya, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup pelihara, Tuhan yang sanggup tolong, Tuhan yang selalu mendampingi. Aku nggak sendiri kok. Tuhan bisa gerakkan orang lain untuk menolong persoalanku mungkin begitu. Ya, pokok tetap andalkan Tuhan. Saya yakin pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Dan endingnya Bapak Ibu kita harus ingat loh, kalau sudah jalan keluar itu terjadi, mujizat itu terjadi, kita harus ingat selalu bahwa semua itu karena Tuhan. Tuhan yang harus dipermuliakan. Amin. Ya, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Ini loncat-loncat, saya cerita-cerita aja Bapak Ibu, nggak berat-berat. Ya, ada sore hari ini. Oke. Sekarang Bapak Ibu, pesan Tuhan bagi setiap kita, saya katakan ada 3 hal. Yang pertama, jangan pernah kita berhenti berdoa.
Saya tidak janjian sama istri saya untuk memilih lagu, karena beberapa waktu yang lalu, kamu bawa firman apa nanti hari Minggu? Nggak tahu, masih ngomong gitu. Tapi dia juga pilih duluan kan, karena kan lagunya harus lebih duluan gitu, untuk supaya dibuat latihan. Yang pertama Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk berdoa, walaupun semua itu masih terasa kosong, terasa hampa. Maksudnya kayaknya masih belum ada jalan keluar. Tuhan belum kasih hikmat aku untuk menyelesaikan masalahku. Misalnya contohnya seperti itu saya anggap hampa. Tapi tetap firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan berhenti berdoa. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman seperti saya. Pernah nggak Bapak Ibu saking sumpeknya begitu ya, saking rasanya letih lesu beban berat yang memuncak, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi berdoa? Pernah nggak merasakan seperti itu? Banyak yang nganggu-nganggu. Saya rasa kita semua pernah ya mengalami seperti itu. Rasanya mau doa, ini mau doa apa? Otak ini isinya persoalan gitu. Mau ngomong ini apa ya Tuhan? Sampai seperti itu. Lalu saya ingat Bapak Ibu, pada saat saya mengalami hal itu, diingatkan dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian juga roh maksudnya Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ternyata ayat ini ditulis Paulus menulis pada jemaat di Roma. Ternyata ini akan dialami oleh anak-anak Tuhan pada saat sudah beban berat itu, saya katakan memuncak, sehingga sampai tidak bisa lagi mengutarakan sesuatu kepada Allah Bapa di surga. Saya pernah mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya sudah tidak bisa doa lagi. Tuhan, aku mau doa, ini sudah tutup mata, kita mau siap berdoa. Mau doa apa? Karena sumpeknya, karena beban yang berat di dalam kepala saya Bapak Ibu. Lalu Tuhan ingatkan satu ayat di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 ini. Karena kenapa? Kita baru rayakan ya hari Pentakosta minggu kemarin ya, hari yang ke-50 itu. Jadi pencurahan Roh Kudus. Untuk apa sih itu? Salah satu kegunaannya, salah satu fungsinya bagi orang percaya ya untuk ini. Roma 8 ayat yang ke-26, untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terbatas. Dikatakan kita sudah tidak bisa lagi berdoa, ini gimana? Sebenarnya harus berdoa apa aku sama Tuhan tentang masalahku, karena aku betul-betul letih lesu berbeban berat begitu. Tapi ternyata kita ini punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Yuk kita berikan kemuliaan untuk Tuhan yang luar biasa. Dia naik ke surga bukan meninggalkan kita ternyata, tapi dia memberikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Pada saat kita butuhkan, pada saat kita betul-betul memerlukan Roh Kudus itu yang akan berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah Bapa di surga. Jadi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya diam, saya mulai berbahasa roh. Terkadang di dalam hati saya berbahasa roh. Dan itu akhirnya setelah beberapa saat saya merasa kelegaan, ada kedamaian, ada sejahtera, sukacita itu mulai terbangun kembali. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Meskipun saat di mana kita sudah tidak bisa lagi menyampaikan, mengungkapkan doa kita kepada Tuhan, ya kita berbahasa roh aja. Saya yakin Roh Kudus, roh yang sudah manunggal di dalam hidup kita, itu akan menyampaikan keluhan-keluhan, dikatakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena ternyata kata-kata kita secara manusia ini, kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 ini terbatas ternyata. Tetapi kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas ternyata. Jadi kita pakai sistemnya firman Tuhan nih, sistemnya Tuhan. Jadi kalau kita melakukan hal itu, maka kembali ada damai sejahtera,
ada sukacita di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk melangkah. Walau semuanya saya katakan tidak jelas. Yang kita lakukan, mungkin aku sudah beriman, aku sudah setia beribadah, aku sudah setia melayani, kok nggak ada tanda-tanda yang jelas pertolonganku ini ditolong Tuhan, begitu. Nggak ada jelas ini penyakitku kok nggak sembuh-sembuh, aku udah berusaha loh. Nah, jangan berhenti melangkah, terus lakukan apa yang baik, terus lakukan apa yang benar, meskipun belum tampak jelas. Tapi saya yakin kejelasan janji Tuhan, firman Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup orang percaya. Jadi terus kita melangkah, melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Jangan nanti kalau kita sudah melakukan kebenaran di tengah jalan, dalam bahasa Jawanya mungkin dibegal gitu ya, kita dikecewakan, terus kita tidak melakukan kebaikan atau kebenaran lagi. Udah percuma, aku sudah melakukan hal yang baik, aku sudah melakukan kebenaran, tapi ternyata juga aku dikecewakan, rasanya juga aku nggak ditolong sama Tuhan, macam-macam udah. Omongannya itu udah omongan yang negatif, karena pikirannya sudah diisi dengan hal-hal yang bukan yang baik, yang suci, yang benar. Tapi kebalikannya semua itu yang diisi di dalam pemikirannya. Akhirnya terus berhenti. Kita jangan berhenti melangkah, terus lakukan kebenaran, terus lakukan firman Tuhan. Saya yakin pada saatnya nanti Tuhan pasti tolong kita. Ya, oke. Yang ketiga, jangan berhenti percaya. Ini kayaknya hal yang simpel, tetapi terkadang Bapak Ibu, kadang di dalam hati ini hilang kepercayaannya, separuh, mungkin seperempat hilang, atau cuman sedikit saja, secuil, udah mulai goyah. Sungguhan tak Tuhan itu ada? Kok rasanya begini terus hidupku? Firman Tuhan berpesan pada setiap kita, jangan pernah berhenti percaya, walau nampak tidak ada dasar lagi untuk percaya. Jadi maksudnya, waduh, aku itu dijawab Tuhan langsung, aku enggak, begitu ya. Terus aku udah nggak punya dasar lagi lah, ngapain aku kok tetap percaya Tuhan, aku tetap setia beribadah, setia melayani. Dari dulu aku ya beribadah loh, dari dulu aku setia melayani loh, udah sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50 tahun mungkin aku sudah setia, tapi hidupku ya begini-begini aja. Nah, mulai mikir yang negatif. Yang paling gampang itu, saya seringkali mengatakan, kalau kita tetap bisa percaya Tuhan Yesus sampai sekarang, itu mujizat yang paling besar. Jadi mujizat itu tidak mesti sakit sembuh begitu. Dulu miskin sekarang kaya, tidak mesti seperti itu Bapak Ibu. Tapi pemeliharaan Tuhan itu, proses pemeliharaan Tuhan itu, terkadang kita lupakan, kita tidak anggap begitu ya. Terkadang seperti itu. Ya, sekali lagi jangan berhenti percaya. Selalu taati apa yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, begitu ya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan juga lakukan apa yang benar di mata Tuhan, saya katakan, serta yang berkenan di hati Tuhan. Terus ini lakukan Bapak Ibu, taati terus apa yang Tuhan sudah ajarkan, lakukan. Terus lakukan apa yang Tuhan terus perintahkan dalam hidup kita. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan, serta yang berkenan di hatinya. Maka saatnya akan tiba, saya katakan, kita pasti akan menuai janji Tuhan. Mazmur 126 ayat yang kelima dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menabur ini kita bisa ganti dengan kata misalnya menabur kebaikan, kebenaran, terus mentaati Tuhan, terus setia di dalam Tuhan Yesus. Nah ini terus itu menabur, mencucurkan air mata. Mungkin gak enak, kita harus buang waktu, kita harus menyisihkan apa yang kita miliki dan lain sebagainya. Wah, nangis mungkin, harus mencucurkan air mata. Orang nabur gak enak. Begitu ya, kalau orang nuai itu enak, bersorak-sorai.
Tapi saya yakin kalau kita terus menabur di dalam kebaikan, kita menabur di dalam kebenaran, satu tempo nanti kita pasti akan bersorak-sorai. Keadaan kita dikatakan seperti orang yang bermimpi. Ya, mulut kita penuh dengan tawa. Artinya apa? Kita pasti akan menuai. Jadi jangan pernah terus kita mutung di jalan gitu ya. Kita tidak lagi mau berdoa, tidak mau lagi melangkah, wis potong jalan aja dah, nggak usah tuan-tuanan. Nah seperti itu. Terus jangan juga terus berhenti untuk percaya pada Tuhan. Yuk pemain musik, saya ingin nyanyikan satu pujian tadi sebelum saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Lagu ini kata-katanya indah Bapak Ibu. Ya dikatakan tidak selalu Tuhan menjawab doa, karena Tuhan itu ternyata tahu yang terbaik bagi kita. Ya, kadang kalau sudah tidak dijawab atau mungkin dipending sama Tuhan, kita kecewa, kita marah. Nah, kita yakin melalui pujian ini dikatakan, namun Tuhan beri yang terbaik di waktu yang tepat. Wah, sungguh luar biasa. Kadang memang doa kita belum dijawab atau mungkin tidak dijawab. Nah, itu ya, tidak dijawab. Tetapi ternyata Tuhan sekali lagi memberikan yang terbaik, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau kita ini kan kepinginnya kesusu Bapak Ibu ya, cepat-cepat terkadang. Kalau tidak dijawab besok, jawabnya minggu depan Tuhan, wah berantakan ini. Nah, ternyata Tuhan minggu depan pun juga belum jawab. Ya mungkin baru bulan depan atau mungkin nggak dijawab sekali. Tapi tetap terus percaya sama Tuhan, terus berdoa sama Tuhan. Tatkala kita sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata doa kita karena beban kita yang berat, kita ingat Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap orang percaya. Amin. Ayo kita nyanyikan satu pujian ini. Makasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Terima kasih.
Sungguh benar Tuhan bahwa kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji untuk menyertai kami, dan Engkau setia dengan janjimu. Kasih-Mu lebih besar dari setiap tantangan masalah yang kami hadapi. Sebab itu kami mau terus untuk percaya, kami mau terus berharap, kami mau terus berdoa, dan kami akan terus melangkah hidup di dalam kebenaran. Karena kami tahu apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Ingatkan kami akan kebenaran firman yang sudah kami terima, sehingga kami tidak patah semangat, kami tidak mundur, kami tidak goyah, tapi pandangan kami tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Firman Tuhan pulih meneguhkan dan menguatkan iman kami. Berkati hamba-Mu, Bapak kini dia sudah menjadi seorang berkat, menyampaikan pesan kebenaran Tuhan, urapi Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap jemaat GBI Rahel, diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati di dalam studi, bahkan kesehatan juga Tuhan peliharakan. Masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman seiman yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah, Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Semua yang sudah melayani persembahannya akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, bahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan, kuasai cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, ke keluarga rumah tangga kami. Dialah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.